Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun masih tetap online. Tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Hatiku
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Glory bagimu Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengimani dan mengaminkan pujian ini Tuhan. Hanya Engkau Allah yang besar yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali ibadah ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, setiap kami sidang jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, biarlah yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang mengasihi Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyapa bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara. Apakah semua sehat di masa-masa yang sulit seperti ini? Namun jangan pernah kita meninggalkan ataupun meragukan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Tetapi kita tetap percaya dan berserah pada Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dunia berikan, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Dia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bila firman itu yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama angkat pujian. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
janjimu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Bahwasanya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Memuji dan memuliakan namamu, bahkan kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus mohon pimpinan dan urapan untuk hamba-Mu. Dan juga urapan yang sama diberikan kepada sidang jemaat-Mu. Baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Supaya kami bersama-sama boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kuasa-kuasa lain yang tidak kami undang. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh kebimbangan, roh-roh keras hati, roh kenajisan kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami meneruskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Juga selamat hari Minggu. Kita masih mengadakan ibadah secara online. Maka tidak mengurangi sukacita kita. Maka kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel. Pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan siapkan gadget, siapkan Alkitab, duduk tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan itu. Daniel di Istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanania dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca kita di dalam kitab Daniel ini adalah keberhasilan Daniel beserta kawan-kawannya di dalam bekerja di istana, baik di Babilonia, Babel, maupun kemudian nanti setelah keruntuhan Babilonia, mereka dibawa ke Persia. Keberhasilan Daniel dan kawan-kawannya di istana Babel disebabkan oleh integritas kepribadian mereka, karunia-karunia, dan campur tangan Allah, sehingga ia mendapatkan kedudukan yang penting, yang penuh dengan tanggung jawab. Daniel adalah salah seorang dari sejumlah orang muda bangsawan terpilih dari bangsa Israel yang dibawa ke istana Babel sebagai orang buangan. Jadi dia walaupun bangsawan, dia bukan orang merdeka. Dia orang buangan, dia tawanan. Karena kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babilonia. Sehingga dia tidak mempunyai pilihan selain mengikut apa yang diperintahkan oleh orang-orang Babilonia atau orang Babel. Ya. Orang-orang dipilih dengan perawakan yang sempurna, tidak ada cacat, cerdas, ya luar biasa. Ya. Ini dipilih dari orang-orang yang memang terpilih untuk menjadi pelayan raja. Ya. Setelah sampai di istana sana, kepada mereka diberikan pendidikan khusus tentang adat istiadat, bahasa orang Kasdim dan sebagainya untuk bisa melayani di istana raja. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun mereka bangsawan, mereka adalah orang tawanan, bukan orang merdeka. Ya. Yang kedua, kepada mereka diberikan makanan dan minuman, santapan raja untuk menjamin kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh mereka. Di ayat yang kelima disebutkan seperti itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun seorang tawanan, mereka mendapatkan prioritas yang luar biasa. Ya, yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini melihat kita akan belajar bagaimana sejarah keberhasilan daripada Daniel sebagai orang tawanan namun mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya di negeri tempat ia ditawan. Ayat 8 yang saudara dan saya bisa lihat. Ayat yang luar biasa ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Luar biasa. Iya. Santapan raja adalah santapan yang makanan yang terbaik tentunya. Ya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, ya, integritas moral daripada Daniel sebagai orang Israel seperti kita tahu. Orang Israel itu makanannya makanan halal. Ya. Kalau maaf saudara kita orang muslim tidak makan babi, dia juga tidak makan babi. Ya. Mungkin pernah saya saksikan bagaimana saya lihat orang Yahudi di suatu hotel besar, dia membawa peralatan masak sendiri. Ya, untuk dipakai oleh tukang masak. Karena dia mengambil kamar yang mahal. Pada waktu itu 1 hari 3 juta. 1 hari. Zaman mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi dia tidak makan makanan seperti orang lain. Ya. Kalau makanan yang yang diharamkan itu dimakan, maka itu najis. Nah, menurut Daniel, apa yang disuguhkan dikatakan sebagai santapan raja itu makanan yang tidak halal bagi dia. Maka dia berketetapan, artinya menetapkan diri, bukan menyoba-nyoba, enggak. Coba-coba ya saya tak ngomong sama pemimpin pengawas istana, tidak. Dia menetapkan diri, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya. Raja di sana adalah raja yang memiliki kekuasaan absolut. Ya. Absolut, tidak bisa dibantah. Tetapi di sini kekuatan iman daripada Daniel ini. Ya. Sebagai orang yang takut akan Allah, dia menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Apa bukan hal yang luar biasa ini? Ya. Bukan hanya melawan arus. Sudah jelas dia diperintahkan untuk makan makanan raja dan minum anggur yang diminum raja. Dia tidak mau minum. Ya, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Menetapkan diri tidak makan dan minum santapan raja adalah suatu ketetapan untuk hidup lebih taat kepada Allah daripada kepada raja. Ya. Ini menjadi pertanyaan juga kepada saudara dan saya. Adakah kita takut kepada manusia atau kepada Allah yang memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita? Ya. Menetapkan diri untuk tidak menjamah santapan raja berarti ya dia lebih taat kepada Allah Israel sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya daripada menuruti perintah raja. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya. Kita harus memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Melebihi takut dan hormat kita kepada manusia. Ya. Kalau manusia hanya bisa membinasakan tubuh dan nyawa kita. Tetapi Allah yang bisa membinasakan tubuh, jiwa dan roh kita.
Kenapa? Daniel memiliki kesaksian yang luar biasa sepanjang yang kita baca di dalam kitab Daniel. Kita akan belajar beberapa minggu ini nanti bagaimana kehidupan Daniel di hadapan Allah. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak takut apapun. Termasuk ketika baru pertama kali masuk ke istana Babilonia. Dia sudah berani mengatakan, saya tidak akan menjamah santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja. Hal ini berisiko tentunya untuk mendapatkan murka dan hukuman dari raja. Tetapi karena hal itu adalah ketetapan Allah, maka mereka taat. Istimewa Daniel dan teman-temannya ini. Bagaimana dengan kita? Berani kita seperti itu? Ya. Berani kita? Ya. Mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya. Siapa yang takut kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nyata. Inilah yang diambil jalan yang ditempuh oleh Daniel. Dia berani. Ya. Mungkin dari sekian hanya beberapa orang saja memang. Karena seperti kita tahu kenapa orang Israel menjadi orang buangan, tawanan di Babilonia. Karena selama ini orang Israel senantiasa tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Sehingga mereka dihancurkan, bait Allah dihancurkan dan mereka dibawa sebagai tawanan. Ya, bahkan rajanya pun ya, beberapa waktu yang lalu Zedekia matanya dicungkil, dibutakan. Dibawa sebagai tawanan yang dirantai ke Babilonia. Tapi dari sekian ini ternyata ada anak-anak muda yang betul-betul memiliki iman yang tangguh. Ya. Saya diingatkan beberapa waktu yang lalu mengenai Hizkia dalam 2 Tawarikh pasal 29. Di umur 25 tahun. Dia diangkat menjadi raja. Maka dia melakukan satu reformasi rohani. Kalau raja-raja sebelumnya tidak lagi menyembah Allah Israel, maka dia mereformasi bangsanya untuk diajak menyembah Allah yang hidup. Kembali kepada Tuhan Allah Israel. Luar biasa. Demikian juga kita lihat ini. Di antara orang-orang Israel yang kedapatan memberontak kepada Allahnya, ternyata kita ketemui Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego ini. Yang begitu menaruh hormat kepada Allah Israel. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, sebagai manusia, ya, tawanan yang mendapatkan fasilitas yang demikian luar biasa. Banyak orang mungkin zaman-zaman sekarang juga menjadi kaget. Ya, kaget, tidak bisa menahan diri. Lalu terikut di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun apa yang kita lihat? Ketetapan tersebut adalah suatu tindakan menyalibkan diri. Ya, menyalibkan diri dari keinginan daging yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ya. Menurut kehendak Tuhan berarti harus menyalibkan kedagingan. Di dalam kehidupan yang sulit seperti itu, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini berani mengekang dirinya, bahkan melawan arus untuk tidak menajiskan dirinya, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, maka tidak perlu khawatir. Ya. Apapun yang terjadi, Allah pasti menyertai. Amin. Orang-orang yang memiliki iman seperti itu, apapun yang terjadi, Allah pasti menyertai. Pasti membela, pasti memuliakannya. Ya. Puji Tuhan.
Jadi mereka bukannya memanfaatkan masalah saat-saat yang sulit demi mendapatkan fasilitas. Dia mengikuti saja apa yang diperintahkan. Walaupun tidak cocok dengan firman Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang-orang percaya yang seperti itu. Mengikut arus demi supaya perutnya kenyang. Supaya mendapatkan fasilitas-fasilitas materi. Mungkin seperti itu. Tetapi lain dengan apa yang dilakukan Daniel dan ketiga kawannya ini. Mereka tetap memiliki integritas moral yang luar biasa sebagai bangsa Israel yang hanya menyembah junjungannya. Ya. Ada satu hal yang kita lihat nanti, ya, bagaimana Daniel dan teman-temannya ini berketetapan untuk beribadah kepada Allahnya. 1 hari 3 kali dia berlutut menyembah Allah Israel ke arah Yerusalem. Ya, itu di ayat Daniel pasal 6 ya, ayat 10. Sebab itu raja, ya nanti kita akan baca juga ya. Daniel yang diadukan kepada Raja Darius. Ini sudah di Persia ini. Ya, dari Persia, jadi bukan lagi di Babilonia. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam kesukaran yang hebat, dia tidak kehilangan identitas sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Allah Israel. Dia tetap menyembah Allahnya dimanapun mereka berada. Dan berkiblat kepada Yerusalem. 3 kali sehari dia menyembah Allah Israel. Menghadap ke Yerusalem. Luar biasa ya. Ini adalah satu ketetapan yang dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan. Yang tentunya menghadapi risiko yang lebih besar lagi. Kelak kita akan baca kalau kita ada kesempatan. Sebagai orang buangan yang tidak memiliki kebebasan individu. Ketetapan yang diambilnya tersebut tentunya bukanlah keputusan yang mudah. Penuh perjuangan dan butuh keberanian serta ketaatan iman yang sepenuh dan kuat kepada Allah Israel yang disembahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit tadi diingatkan oleh pembawa pujian. Seperti sekarang ini. Maka perlu. Siapa yang akan saudara dan saya andalkan sekarang? Namanya mati itu. Gitu. Saudara kita dengar-dengar. Ya. Gampang sekali. Ya. Gampang sekali. Kena COVID mati. Kena COVID mati. Gampang sekali sekarang. Ya. Siapa yang akan kita andalkan? Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Jam dan detik ini. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Seperti yang dilakukan ini. Dalam keadaan yang seperti ini. Tercerai berai bangsanya. Hancur. Dia orang buangan. Dia adalah orang yang ditawan. Dia tidak memiliki kebebasan. Namun demi Allahnya yang hidup, dia mempertaruhkan segalanya. Dia menetapkan dirinya untuk tidak hidup seperti orang-orang lain. Ya. Paulus juga mengatakan, tidaklah kamu tidak seperti orang dunia. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara akan lari kemana, kita lari kemana? Ke utara, selatan, timur, barat, mau ke kota mana? Tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Iya. Larinya kemana? Kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa
lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Ini yang dilakukan Daniel. Ya. Belajar dari Daniel. Luar biasa. Ya. Ayat 9. Maka, ayat 9. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Oleh karena kehidupan Daniel yang begitu takut kepada Tuhan. Maka permintaan Daniel untuk boleh melakukan ketetapannya. Tidak makan makanan raja dan minuman anggur raja. Diberikan, diizinkan oleh pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Ketika Allah menjamah hati pemimpin pegawai istana, maka ia mengizinkan Daniel untuk melaksanakan ketetapannya. Ya. Si Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Ini hal yang luar biasa. Kalau Tuhan menggerakkan hati seseorang, menjamah hati seseorang, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi kenyataan. Saya ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk memberikan emas, perak, tembaga, kain kermisi dan sebagainya. Sehingga dikatakan orang Israel ketika pulang keluar dari Mesir seperti orang menang perang. Ya. Untuk apa? Kemudian terbukti bahwa itu semua berguna untuk membuat bait Allah atau tabernakel. Kalau Allah menjamah hati manusia, tidak ada seorang pun yang tahan. Ya. Termasuk karena Daniel melakukan itu untuk kemuliaan Allahnya, bukan ambisi pribadinya, bukan kemegahannya. Maka Allah menjamah hati pemimpin pegawai istana itu, mengizinkan apa yang diinginkan. Demikian juga saudara dan saya. Ya. Zaman sekarang ini tidak ada Pak, mujizat-mujizat, banyak terjadi mujizat. Hal yang mustahil menjadi kenyataan hari-hari ini. Kalau saudara dan saya tidak percaya akan mujizat Tuhan, sekarang nyawa saudara dan saya mau dipercayakan kepada siapa? Bukankah hanya kita percayakan kepada Tuhan semata? Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, bagaimana kehidupan Elia dipercayakan kepada burung gagak oleh Tuhan. Eli yang melayani Tuhan di dalam hidupnya. Dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan istrinya. Bersembunyi di sungai Kerit, burung gagak diperintahkan untuk memelihara. Mengirimkan daging dan roti setiap pagi dan petang. Apalagi kita ciptaan yang sempurna. Kalau kita benar-benar menaruh ketetapan untuk tetap takut kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Ya, kita akan baca ayat 17. Nah ini. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan, hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Buah dari ketaatan kepada Tuhan nyata kepada Daniel dan ketiga temannya ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Mereka 10 kali lipat ya, lebih cerdas dari semua orang yang berilmu. Ini pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Berlaku pada zaman Daniel, tetapi juga kita yakin
percaya bahwa itu berlaku bagi saudara dan saya hari-hari ini. Apapun yang terjadi, janjinya ialah untuk memelihara kita. Dari kehidupan di dunia ini, teristimewa nanti kita bersama dia di surga yang mulia. Ya. Yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Hari-hari yang sulit ini, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Allah yang berjanji kepada kita. Penyertaan Tuhan berlangsung dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesaksian orang percaya, kalau saudara dan saya nanti melihat bagaimana kesaksian Daniel sejak masuk dibawa ke Babilonia. Sampai akhirnya dipercaya juga ketika Babilonia hancur dari usia remaja sampai usia mungkin sekitar 80 tahun. Dibawa ke Persia, ke Raja Persia. Kesaksian selalu bertambah. Bukan makin hilang kesaksian. Iman makin bertumbuh dan bertambah. Orang percaya harus begitu. Ya. Kuncinya adalah tetap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Maka hari-hari ini kita melihat begitu banyak di WA, ada yang melemahkan iman, ada yang menakut-nakutkan dan sebagainya. Kalau saudara melihat di YouTube, di mana-mana kejadian-kejadian luar biasa. Memang kejadiannya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Seumur hidup saya sudah mengalami krisis. Ya. Tetapi belum pernah melihat krisis secara global seperti ini. Seluruh dunia, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi sepertinya. Oh, saya mau menghindari COVID Corona. Kemana? Tidak bisa. Ke Amerika lebih lagi. Ya, korbannya lebih banyak daripada Indonesia. Mau kemana? Ya. Saya katakan mau berobat Singapura tidak terima kita. Ya, tidak ada. Baru kali ini ada kejadian seperti ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita akan mendengar, kita akan melihat bermacam-macam kejadian yang luar biasa. Tetapi yang kita tahu persis, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dia akan memegang tangan kita, dia akan menggandeng kita, dia akan menguatkan kita, dia akan membela kita, dan dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Ya, luar biasa. Kenapa kita masih ragu? Ini banyak orang ragu, banyak sekali orang ragu. Banyak orang yang lemah imannya. Takut mati, betul. Ya. Banyak yang takut mati kan? Takut mati, jelas. Ya. Padahal katanya mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus, mati untungku. Tapi orang takut mati. Ya. Memang, iya toh. Tidak bisa kita minta mati. Ya. Kalau boleh diperpanjang dah gitu loh, ya toh. Terus-terusan diperleng gitu ya. Itu semua otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Ya. Apa yang kita pelajari dari Daniel ini? Mengingatkan kepada saudara dan saya. Betapa terbatasnya saudara dan saya. Tetapi betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Ya. Perintah raja yang berkuasa mutlak pun bisa dilewati oleh Daniel. Ya, dilanggar oleh Daniel. Demi untuk kepercayaan lebih hebat lagi. Bukan kepada raja, tetapi kepada raja di atas segala raja. Allah Israel yang dia sembah. Kita juga begitu. Yang kita sembah adalah Allah di atas segala Allah. Allah di atas segala ilah. Tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Maka begitu di zaman yang sungguh sekarang ini. Baik susah maupun senang. Tetaplah hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, maha melihat, maha kuasa, dan maha bisa. Amin. Maha tahu, maha melihat, maha kuasa, dan maha bisa. Dan dia pasti mampu membela orang-orang yang mengandalkan dia. Jangan sampai kita berbuat salah.
Saya selalu ingat kata-kata Ayub dalam Ayub pasal 2 ayat 10 itu. Ketika dia menghadapi bencana yang luar biasa itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya. Mari hari-hari ini kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Raga perkasa, benar sehat dia. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Sekali lagi. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Perkasa, benar sehat dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Bapa di dalam surga, Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami belajar daripada Daniel yang berada di istana Babilonia. Dia sekalipun seorang bangsawan, dia datang bukan sebagai orang merdeka. Dia adalah tawanan yang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Namun ketika dia harus melakukan perkara-perkara yang melanggar firman Tuhan, dia berani mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu. Ajarkan kami Tuhan, apapun yang terjadi, untuk tetap kami berada di jalur kebenaran firman-Mu. Karena janji-Mu Kau berikan kepada kami, kepada orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut pada mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh kami, tetapi kami takut kepadamu yang bisa membinasakan tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman Allah itu di hati kami, di hati para pendengar sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kekuatan iman dan kepercayaan seperti hanya kepercayaan Daniel kepada Allahnya. Dia begitu mengandalkan Allahnya yang diyakini bisa melindungi dia dan membentengi dia. Di situasi yang sulit ini Tuhan, ajarkan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Bagi-Mu tiada perkara yang mustahil. Dan yang mustahil akan menjadi kenyataan jika kami memang percaya kepada-Mu. Terima kasih. Sidang jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kecukupan. Karena Kau adalah Allah yang akan mencukupi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang mendudukan pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan supaya mereka terpelihara secara jasmani
Dan dengan pemeliharaan itu mereka bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Baik di pusat sampai di daerah kami. Supaya bisa mengatur negara ini menjadi negara yang makmur, negara yang merdeka. Negara yang bebas dari virus corona. Secepatnya Tuhan. Dan bangkitkan ekonomi kami. Untuk bisa pulih kembali Tuhan. Menjadi negara yang maju, negara yang makmur Tuhan. Berkati Pulau Bali Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin Pulau Bali sini. Berkati sekitar kami, jauhkan daripada penyebaran virus corona di daerah kami. Klien kami, lingkungan kami, kecamatan, kabupaten, wali kota Madia, bahkan provinsi Bali. Karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Yang melayani di segala bidang pelayanan yang tidak sempat Amba sebutkan. Nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, pribadi, mereka Tuhan lebih daripada itu iman percayanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami pulang, sertai berkat-Mu limpah atas kami. Mari saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Terima kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.